Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah, teman-teman sekalian, sosok yang susah sekali sebenarnya untuk digambarkan kepribadian, penuh dengan semua kelebihan seorang laki-laki. Fisiknya kuat, kulitnya putih, tampangnya tampan, ya. Kemudian orang yang memiliki prinsip dalam kehidupan, benar-benar salah-salah. Dan Hamzah ini radhiyallahu anhu, nasabnya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan punya kunya Abu Umar atau Abu Ya'la. Ada dua. Tentu ayahnya Abdul Muttalib kakek baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Hamzah bin Abdul Muttalib, teman-teman sekalian, berjalan seperti biasa di kehidupan Mekah. Di awal-awal dia adalah orang yang sangat kuat secara fisik, tinggi besar, dan sangat ahli dalam memanah. Oleh karena itu dia sangat gemar sekali berburu, gemar sekali. Di masa mudanya semua dihabiskan dengan itu. Dia naik turun gunung, ke padang pasir, lembah-lembah. Dan kekuatan fisik yang luar biasa dimiliki. Dia dengan Umar bin Khattab terkenal. Jadi kalau berburu, berburu singa. Dan bukan berburu rusa atau kelinci seperti antum, ya. Ini berburu singa. Dan singa ini kalau setelah diburu, ya, dan mati, memang semasa jahiliyah mereka belum tahu masalah hukum halal haram memakan ini. Maka Hamzah radhiyallahu anhu memikul singa itu di pundak sebelah kirinya dengan satu tangan, dan satu tangan yang satu memegang busur panah. Dan untuk membunuh singa dengan anak panah ini nggak gampang. Anak panah tidak semudah itu bisa menembus kulit yang tebal. Tapi kuasa Allah, dia diberikan kelebihan itu radhiyallahu anhu. Ada satu kejadian, dengan hikmah Allah terjadilah masuk Islamnya tokoh kita ini. Dengan tiba-tiba begitu saja. Kisahnya adalah, pernah satu waktu Nabi SAW waktu di Mekah selalu dicaci maki. Dan caci makian ini selalu dianggap biasa oleh baginda Nabi SAW. Biasa sekali dianggap, sudahlah, kamu penyihir, didiamin. Kamu penjahat, didiamin. Kamu penyamun, dibiarin. Bahkan Nabi SAW pernah lagi sujud, dituangkan kotoran unta di atas leher beliau, beliau SAW diam. Bahkan pernah batang leher beliau diinjak, ya, sampai susah bernafas, gitu kan. Namun Nabi SAW sabar, dibiarin saja, karena tidak ada kekuatan di Mekah. Beliau bersabar dan belum ada perintah untuk melawan pada saat itu. Tapi satu waktu, teman-teman sekalian, Abu Jahal waktu melihat Nabi SAW lagi tawaf, dia mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan, bahkan lebih sakit daripada melukai fisik. Namun dalam buku sejarah tentu tidak disebutkan cacian itu seperti apa. Cuman hampir semuanya mengatakan cacian itu sangat menyakitkan, bahkan mengalahkan sakitnya fisik. Penghinaan yang luar biasa. Dan tidak ada orang yang membela Nabi SAW, walaupun dari suku beliau. Ada seorang budak wanita, budaknya Abdullah bin Jud'an, lewat melihat Nabi SAW dicaci maki dengan cara seperti itu. Dan dia tahu tuannya ini, Abdullah bin Jud'an, tidak membenci Nabi SAW. Maka dia pun berusaha mengangkat suaranya mengatakan, "Hai Quraisy, tidakkah kalian punya sopan santun? Kenapa kalian membiarkan ini? Kenapa dicaci maki?" Nggak ada yang peduli. Apalagi ini budak wanita yang bicara. Maka budak ini lari keliling sampai dia keluar pintu gerbang Mekah yang dikenal dengan pintu Bani Syaibah. Begitu keluar di sana dia temu Hamzah. Hamzah baru pulang dari berburu, lagi bawa singa, ya, di pundak kirinya dengan pegang busur panah. Dan ini yang buat ini cuma Umar bin Khattab sama Hamzah berdua. Kalau dua orang ini masuk ke Mekah sendirian, berburu tidak ditemani sama teman-temannya, sendirian. Yang lain semua pada sibuk, pada mengajak teman-temannya kalau berburu untuk berjaga-jaga, dia enggak. Begitu lewat, budak ini mengatakan, "Wahai Hamzah, tidakkah kau mengetahui apa yang Abu Hakam lakukan terhadap ponakanmu Muhammad?" Kata Hamzah, "Apa yang dilakukan?" Kata dia, "Dia telah mencaci makinya begini dan begitu." Disebutkanlah kalimat-kalimat cacian itu. Tapi sekali lagi dalam riwayat tidak disebutkan. Dan memang tidak ada maslahat kita mengetahui jenis cacian itu. Yang penting memang ini perbuatan yang buruk. Maka kata Hamzah, tidak ada yang membelahnya. Kata budak tersebut, "Demi Allah tidak ada." Maka Hamzah nggak pakai tunggu pada saat itu. Sambil membawa singa, sambil memegang busur, langsung datangi Abu Jahal di dekat Ka'bah. Tidak pakai banyak ngomong. Singanya ditaruh di sebelah situ, kepalanya Abu Jahal dihantam dengan busur. Berdarah, luka. Karena Abu Jahal waktu itu dianggap rajanya Mekah lah istilahnya, orang yang dituakan di situ. Maka orang-orang sekitarnya mau membela. Kata Hamzah, silahkan, mau maju silahkan, siap untuk mati.
Hamzah mau membela. Lalu dia mengatakan kepada Abu Jahal, hai Abu Hakam, berani benar kau caci maki ponakanku, sementara aku dalam agamanya. Kalimat itu, sementara aku dalam agamanya. Padahal Hamzah belum masuk Islam ini. Dia pun tidak tahu kenapa dia ucapkan kalimat itu. Maka Abu Jahal mengatakan, biarkan dia. Memang saya yang salah. Saya sudah berlebihan dalam menghina keponakannya. Hamzah radhiyallahu anhu pulang ke rumahnya. Dia renungi kalimat tersebut. Kenapa tadi saya ucapin ini? Apakah besok saya harus kembali ke Quraisy dan mengatakan bahwasanya saya bukan di agamanya Muhammad? Dan ini aib bagi orang Arab menjilat kembali ludahnya. Sudah mengucapkan lalu ditarik. Tidak mungkin. Tapi kalau saya tidak perbaiki, saya bukan muslim, bukan agamanya Muhammad ini. Dia bingung pada saat itu. Pada malam itu dikatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, dia berdoa kepada Allah mengatakan, ya Allah, kalau agama keponakanku Muhammad benar, tanamkan dalam hatiku. Dan kalau seandainya tidak benar, maka hilangkanlah. Berikanlah aku solusi dengan Quraisy. Maka Hamzah pun berkata keesokan paginya pada saat dia bangun, dia merasa dekat, dia merasa tenang dengan agama Nabi SAW, maka dia pun datang mengucapkan syahadat. Dan ini rahasia masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu. Masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu. Berjalanlah waktu pada saat itu teman-teman sekalian, waktu dia sudah syahadat, maka orang-orang di Darun Nadwa, tempat berkumpulnya Nabi SAW dan orang-orang kaum muslimin, mereka bergembira, mereka bertakbir. Dan orang-orang Quraisy pada saat tahu Hamzah masuk Islam juga takut. Mereka takut karena Hamzah sendirian bisa melawan banyak orang Quraisy. Dan selalu saja kalau ada orang-orang muslim lagi menuju ke Darun Nadwa, maka Hamzah berada di pinggir jalan dengan kudanya, mendampingi sendirian. Sampai kaum muslimin masuk ke Darun Nadwa, maaf bukan Darun Nadwa, Darul Arqam. Darun Nadwa ini tempat kumpulnya orang Quraisy. Darul Arqam tempat berkumpulnya Nabi SAW berdakwah. Di rumahnya ya, seseorang yang bernama dikenal dengan Arqam. Yang jelas Nabi SAW merasa tertolongkan dengan Hamzah. Tapi Hamzah sendiri nggak cukup. Hamzah nggak bisa sendirian juga membela. Sementara muslimin banyak dari kaum yang lemah, dari budak-budak yang tidak punya kedudukan. Dan halal untuk dibunuh pada saat itu. Kalau ada yang membunuh muslim, tidak dihukum. Siapa saja mau bunuh mereka silakan. Jadi betul-betul tidak ada kedudukan. Sampai nanti Umar bin Khattab masuk Islam, barulah mereka berdua menguatkan posisi muslimin. Hamzah radhiyallahu anhu pada saat dikumandangkan hijrah oleh Nabi SAW ke Madinah, maka dia pun hijrah. Dan kiprahnya lebih banyak kelihatan pada saat sudah hijrah ke Madinah. Termasuk yang paling pertama, yang paling menonjol, karena memang seperti judul kita, Hamzah, mimpin para syuhada, adalah medan perang. Medan perang ini adalah sebuah hal yang luar biasa bagi Hamzah radhiyallahu anhu. Sampai-sampai waktu Nabi SAW membentuk brigade pertama atau sariyah pertama. Sariyah kurang lebih 3-100 orang pasukan diutus untuk mengejar pasukan Quraisy. Itu terjadi di tahun 1 Hijriah. Awal hijrah, Nabi SAW mengajak para sahabat untuk membentuk sariyah. Berkumpullah beberapa sahabat dan yang paling di depan adalah Hamzah radhiyallahu anhu. Langsung dia mengatakan, saya ikut ya Rasulullah, dan Nabi SAW memilih dia sebagai pemimpin pada saat itu. Rasulullah SAW mengutus pada saat itu 30 orang muhajirin untuk menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy yang pulang dari negeri Syam, dan pada saat itu dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham. Dan dia memiliki 300 orang pengawal. Bertemulah 30 lawan 300 dan Hamzah memotivasi mereka untuk mati syahid. Maka pada saat sudah akan berhadapan dan Abu Jahal pun tidak bisa menghindar, dia harus berhadapan. Ternyata tempat itu ada satu suku Arab namanya, pemimpinnya namanya Majdi bin Amir al-Juhani. Dan di sini suku adalah suku al-Juhani, berarti sekutu pada saat itu ya, sekutu kedua belah pihak. Dia sama muslim punya urusan kerjasama, sama Quraisy juga ada urusan kerjasama. Lalu Majdi berusaha masuk di tengah-tengah lalu mengatakan, tidak ada peperangan di wilayah saya. Kalau mau berperang silakan di luar, tapi di sini jangan. Di tempat suku saya, kekuasaan saya tidak boleh. Maka terjadilah pada saat itu terpisah dan tidak bisa atau tidak jadi peperangan. Dan Hamzah pulang sesuai dengan instruksi Nabi SAW. Kalau kafilah Quraisy dapat, serang, ambil. Kalau enggak, maka pulanglah. Dan di sini perlu kita luruskan pemahaman yang mengatakan seakan-akan umat Islam atau Nabi SAW menghalalkan merampok. Ini bukan merampok. Karena umumnya muslimin yang hijrah ke Madinah, hartanya di Mekah diambil semua. Termasuk Nabi SAW. Maka Nabi SAW menyuruh para muhajirin mengambil hak mereka kembali. Karena biasanya kafilah-kafilah dagang ini yang pergi ke negeri Syam,
itu yang punya adalah pemimpin-pemimpin Quraisy, termasuk Abu Jahal, Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf dan seterusnya. Maka Nabi SAW menyuruh muhajirin untuk menyerang. Ini maksudnya. Jadi tidak ada sama sekali unsur merampok di sini. Dan jangan disalahpahami teman-teman sekalian. Kemudian teman-teman sekalian, kiprah di perang yang lain adalah Badr. Kiprah di perang Badr. Perang Badr terjadi di Ramadan tahun 2 Hijriah. Nabi SAW mengajak siapa saja yang mau dari penduduk Madinah untuk keluar, muslimin. Terkumpul waktu itu bersama Nabi SAW 313 orang, 314 bersama baginda Nabi SAW. Setelah itu termasuk salah satunya adalah Hamzah. Dan Hamzah waktu itu radhiyallahu anhu termasuk ditunjuk oleh Nabi SAW memimpin orang-orang muhajirin. Berangkatlah mereka ke Badr dengan tujuan mengejar kafilahnya Abu Sufyan, yang pada saat itu dikawal kurang lebih 200 atau 300 orang juga. Kemudian pas tiba di wilayah Badr, kafilah Abu Sufyan lolos. Allah sebutkan panjang lebar dalam surah Al-Badr surah Al-Anfal tentang perang Badr ini. Bahkan Allah menamakan dengan perang atau hari Furqan, yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Allah juga menyebutkan tentang perang Badr ini kalau murni di situ ada campur tangan Allah dalam perang Badr. Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula." Kalau kalian saling janjian antara pasukan muslim sama pasukan Quraisy, maka kalian tidak akan mungkin bertemu karena dua-duanya belum pernah berperang. Maka agak sulit jiwa pada saat itu untuk berperang. Allah SWT ingin menjadikan perang Badar pemicu supaya muslimin berani untuk mempertahankan kebenaran setelah itu. Yang jelas saudaraku seiman, keluarlah 314 orang ini tiba di wilayah Badr. Ternyata kafilah Abu Sufyan berhasil lewat lembah, gunung, lereng dan berhasil lolos. Tapi sebelumnya Abu Sufyan mengirim surat ke Mekah, kemudian meminta agar Abu Jahal dan grupnya ini semuanya untuk datang, dan terbentuklah 1000 pasukan perang. Beda antara pasukan perang dengan baju besinya, dengan topi besinya, dengan perlengkapan anak-anak panah yang banyak, pedang beberapa beberapa pedang yang dipersiapkan kalau patah, kalau jatuh. Itu semua persiapan perang. Kalau persiapan menyerang kafilah beda. 314 orang menyerang 300 orang. Berarti berimbang kekuatan atau bahkan muslimin lebih banyak. Cuma tanpa disangka mereka keluar, bahkan banyak di antara sahabat tidak pakai baju besi sama sekali. Ada di antara mereka tidak sama sekali pakai penutup kepala kecuali imamahnya saja. Tidak ada besi yang dipakai karena cuma menyerang kafilah. Apalagi bersama Nabi SAW gitu. Pas tiba di wilayah Badr, lolos kafilah Abu Sufyan. Abu Sufyan berhasil mengirim surat, ternyata sudah keluar 1000 orang pasukan dari Mekah. Dan mereka cuma dipisahkan dengan sebuah gunung. Yang lebih dekat dengan Madinah namanya Udwatid Dunia. Dan yang lebih jauh di seberang gunung namanya Udwatil Quswa. Seperti itulah kurang lebih. Yang terjadi teman-teman sekalian, muslimin tiba di Udwatid Dunia dan musyrikin tiba di Udwatil Quswa. Kafilah sudah lewat. Ya. Kata Allah dalam surah Al-Anfal, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war rakbu asfala minkum." Ingatlah ketika kalian muslimin tiba di wilayah dunia, sisi gunung yang lebih dekat dengan Madinah, dan orang-orang musyrik Mekah yang 1000 pasukan di Quswa, di sebelahnya gunung, dan rakbu kafilah asfala minkum, lebih rendah dari kalian, maksudnya sudah berhasil lolos. Kalau kalian saling janjian maka tidak akan terjadi. Maka ringkas cerita teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW kalau ada pasukan sudah tiba, gitu kan. Lalu Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat, bagaimana saran kalian? Sekarang kafilah sudah lolos, yang ada di depan kita pasukan perang 1000 orang, kafilah 300 orang sudah lolos, nggak ada harta, nggak ada apa-apa. Ini pasukan yang kita hadapi, bagaimana pendapat kalian? Abu Bakar berdiri mengatakan, "Ya Rasulullah, pergi kemana saja yang anda mau." Umar juga mengatakan, "Ya Rasulullah." Mikdad mengatakan, "Ya Rasulullah." Hamzah pun mengatakan, "Ya Rasulullah, jalan." Kami setuju semua. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Berikan pendapat." Lalu orang-orang Ansar mengatakan, "Ya Rasulullah." Karena ini baru pertama kali orang-orang Ansar ikut bersama Nabi SAW. Biasanya kalau mau menyerang kafilah selalu orang-orang Quraisy, orang muhajirin saja. Tapi kali itu orang Ansar diberikan kesempatan. Maka berdirilah Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, seakan-akan anda menginginkan kami orang Ansar." Kata Nabi SAW, "Iya, tentu saja." Lalu kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, perintahkan apa saja. Anda mau kemana saja perintahkan, kami akan ikut. Kami bukan berarti mau membela anda di Madinah saja, di mana saja kami akan bela anda. Kalau seandainya anda pun turun ke lautan, anda perintahkan kami akan ikut." Maka
Maka Nabi SAW pun senang pada saat itu, persiapan perang sudah akan terjadi. Berkecamuklah pada saat itu Nabi SAW bertakbir mengatur strategi perangnya adalah mengatur strategi yang berbeda. Kata Nabi SAW, jangan mulai penyerangan. Semuanya duduk di bawah. Duduk di bawah, mereka sampai pegang perisai. Di bagian depan orang-orang yang pegang tombak dan pedang. Di bagian belakang para pemanah. Dibagilah oleh Nabi SAW. Orang-orang Quraisy bingung, belum pernah berperang dengan orang di medan perang duduk. Biasanya orang berhadapan, dihantam, pukul, kemudian mereka mundur, seperti itulah. Tapi akhirnya mereka mau berperang gitu kan. Sebelum berperang, ternyata ada 3 orang, ada 1 orang dulu dari Quraisy. Orang ini teman-teman sekalian, orang yang pertama mati dan pertama dinilai sebagai penghuni neraka. Ya. Jadi jangan contoh ya orang itu. Ya. Namanya Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Waktu pasukan sudah mau bergerak, tiba-tiba dia maju ke depan. Dia henuskan pedangnya sambil menantang muslimin. Dan dia bersumpah atas nama Lat dan Uzza, atas patung-patungnya, saya akan minum dari sumur orang-orang itu. Maksudnya kaum muslimin. Karena di belakang pasukan muslim ada sumur. Mereka nggak ada sumur gitu. Dengan sombongnya gitu kan. Siapa yang akan menantang saya? Tanpa banyak bicara. Hamzah keluar. Hamzah tahu siapa orang ini di Mekah, walaupun dia ini Al-Aswad terkenal orang yang mahir menggunakan pedang, gitu kan. Hamzah terkenal menggunakan panah, gitu. Hamzah tidak terlalu mahir dalam masalah pedang, tapi panah iya, gitu. Umumnya gitu. Tapi dia bisa. Maka Hamzah pada saat itu menunjukkan kemahirannya dalam pedang. Biasanya dengan panah gitu. Maka Hamzah pun maju dan dalam hitungan beberapa waktu saja sudah dikalahkan Al-Aswad ini. Orang-orang Quraisy kaget, mereka taunya Hamzah ini biasanya tahu mana. Kok sekarang kemahiran pedangnya luar biasa. Al-Aswad terkenal dengan pedang, kalah. Dan akhirnya Hamzah menebas kedua betisnya. Terputus betisnya dan Hamzah biarin. Ini orang ngucur darah, bunuhlah saya. Kata Hamzah tidak, biarin. Rupanya dia untuk memenuhi sumpahnya, dia terus merangkak ke depan pasukan muslimin. Maksudnya dia mau buktikan kalau dia mau bisa minum gitu kan. Kan tadi dia sumpah, dia harus minum air di tengah-tengah muslimin. Begitu dekat sumur, Hamzah bunuh gitu. Supaya sumpahnya tidak terpenuhi gitu. Melihat kejadian tersebut, ada 3 tokoh Quraisy yang lain maju lagi. 3 orang yang maju ini saudara adik kakak dengan anak gitu. Yang dikenal dengan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah adik kakak. Kemudian Al-Walid bin Utbah anaknya Utbah. Jadi kalau kita susun itu Utbah bin Rabi'ah dengan anaknya Walid bin Utbah. Kemudian ada saudaranya Utbah namanya Syaibah bin Rabi'ah. Keluarlah 3 orang ini dengan menggunakan semuanya topi besi, tinggal matanya yang kelihatan. Siapa yang mau menantang duel? Baiklah. Keluar dari muslimin 3 orang, dari Ansar semua yang keluar. Auf ibn Harith dan Muawwidh bin Harith. Ini Auf dan Muawwidh, kalau antum pernah dengar yang saya juga sampaikan di masalah perang Uhud, mereka lah berdua yang menebaskan pedangnya ke Abu Jahal, ya, yang umurnya masih 15 sama 16 tahun. 2 orang yang sangat pemberani luar biasa ini. Auf bin Harith dan juga Muawwidh bin Harith. Gitu. Ada yang mengatakan namanya Mu'ad dan Muawwidh, tapi yang jelas namanya sama saja. Ini intinya 2 orang. Dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawaha. Keluarlah mereka, karena mereka tidak pakai imam, tidak pakai topi besi. Mereka keluar tadi mau kejar kafilah saja. Maka kelihatan wajahnya. Orang-orang yang 3 orang tadi, Utbah, Syaibah dan Walid, tidak kenal orang-orang ini. Siapa kalian? Mereka sebutin. Kalau mereka juga punya nasab yang baik di orang-orang Ansar. Lalu tiba-tiba Syaibah mengatakan, hai Muhammad, keluarkan dari suku kami. Kami nggak mau dari orang-orang Madinah ini, jangan. Orang dari suku kami yang setimpal dengan kami. Maka Nabi SAW mengatakan, berdirilah hai Ubaidah. Ubaidah adalah sepupu Nabi SAW. Dan umurnya memang sudah lebih tua dari Hamzah. Kemudian kata Nabi SAW, berdirilah wahai Hamzah dan berdirilah wahai Ali. 3-tiganya dari keluarga Nabi SAW. Untuk menunjukkan kepada mereka, bukan orang sembarangan saya kirim, keluarga saya juga. Saya akan korbankan mereka. Tanda kutip di sini ya, berkorban di jalan Allah maksudnya.
Maka pergilah ketiga orang ini berhadapan. Lalu karena ketiganya ini mengatakan, siapa kalian? Hamzah memperkenalkan diri. Apakah kalian melupakan saya? Saya Hamzah. Mereka sudah tahu siapa Hamzah. Yang satu Ali. Ali memang masih muda. Lalu yang satu Ubaidah. Ubaidah terkenal. Orang mereka sudah tahu. Maka Ubaidah pun akhirnya melawan Utbah. Nah, Ubaidah yang paling tua, dia melawan Utbah bin Rabi'ah. Lalu Hamzah melawan Syaibah bin Rabi'ah. Dan Ali bin Abi Thalib melawan Al-Walid bin Utbah. Dalam sekejap saja, baru beberapa kali serangan dari Utbah ini atau dari Syaibah ini dihindari oleh Hamzah, dan Hamzah berhasil membunuhnya. Ali bin Abi Thalib pun dalam sekejap setelah Hamzah langsung membunuh Al-Walid. Tinggal Ubaidah bersama dengan Utbah, gitu kan? Tinggal dua orang ini. Maka yang terjadi adalah dua-duanya saling menghantamkan pedang dan akhirnya dua-duanya luka. Pada saat luka dan terjatuh, maka Hamzah dan Ali menyelamatkan Ubaidah, dibawa ke pasukan muslimin, lalu kemudian keduanya kembali untuk membunuh Utbah. Dan terbunuhlah 3 orang tokoh Quraisy pada saat itu. Dan pada mereka lah teman-teman sekalian turun firman Allah surah Al-Hijr. Tepatnya kepada Hamzah, Ubaidah dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Akan mereka untuk bersiap-siap dan tetap duduk. Maka orang Quraisy mulai menyerang. Begitu mereka menyerang, karena orang di bawah mereka bingung mau menyerang seperti apa. Begitu mendekat, mereka coba mau tebasin pedang, ditangkis. Ternyata begitu mendekat, orang-orang di bagian depan yang pegang tombak menusukkan tombak-tombak ke kuda mereka, dan akhirnya banyak yang mati korban dari orang Quraisy, jatuh. Barulah Nabi SAW suruh menyerang mereka, anak-anak panah dilemparkan ke arah mereka. Akhirnya sampai ya peperangan berkecamuk dan sangat seru pada saat itu, karena orang-orang Quraisy juga melempar anak panahnya. Hanya saja Hamzah dan Ali ya, ini berdua dengan ada satu lagi namanya Asim. 3 orang ini radhiyallahu anhu ajma'in. Kalau tidak salah dari riwayatnya menjelaskan Zubair bersama mereka berempat. Mereka ini sepakat untuk menyerang pemegang benderanya Quraisy. Dan pada zaman dulu sudah pernah saya jelaskan ini, kalau bendera itu simbol kemenangan. Kapan masih ada benderanya, walaupun tinggal 1 orang prajurit tetap menang. Walaupun jumlahnya ribuan tapi bendera nggak ada, jatuh berarti kalah. Seperti itulah. Maka 4 orang ini sepakat, kita nggak usah ya melawan umumnya orang-orang, cari mana pemegang bendera dari jauh kelihatan, serang ke sana. Maka sepakatlah 4 orang ini untuk masuk dan berhasil. Yang memegang kebetulan bendera ini adalah suku Abdiddar. Suku Abdiddar ini teman-teman sekalian adalah Abdiddar sama Abdul Manaf, saudara kandung dalam jalur nasabnya Nabi SAW. Abdul Manaf dan Abdiddar sekandung. Dari Abdul Manaf turun dan Nabi SAW, Hamzah dan semuanya ini. Dari Abdiddar turun yang lainnya gitu ya. Tapi yang jelas dua ini dulu ini bersaudara, ada satu jalur. Yang memegang bendera yang dalam keadaan kafir suku Abdiddar, artinya masih keluarganya Hamzah, keluarganya Ali radhiyallahu anhu. Tapi Hamzah di sini luar biasa, tidak mempedulikan lagi di kancah peperangan masalah kebenaran, walaupun keluarga sudah beda di sini. Beda kalau di ajang dakwah itu lain. Di kehidupan kita seperti sekarang lagi tenang, itu tidak ada masalah, kita tidak boleh berperang. Tapi di kancah peperangan sudah beda kasusnya. Sudah nggak ada lagi perbedaan di sini. Yang jelas teman-teman sekalian, Hamzah pun akhirnya menyerang pemegang bendera pertama, dan biasanya pemegang bendera ini orangnya sangat kuat. Karena kalau bendera jatuh berarti jadi masalah. Dalam sedikit saja gerakan Hamzah berhasil membunuhnya. Dibantu dikelilingi oleh 3 orang sahabatnya, Ali, Zubair dan juga Asim. Yang satu lagi berdiri, ada 11 anak orang dari turunan Abdiddar ini yang siap untuk ya. Ini kalau tidak salah nama ayahnya Talha, Abu Talha dikenal. Maka dibunuhlah yang pemegang bendera kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai 11 orang pemegang bendera dibunuh semuanya. Dan dari 11 orang ini 9 orang dibunuh oleh Hamzah. Gitu kan? Hamzah adalah yang membunuhnya. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan tidak akan bersatu antara seorang muslim dan kafir di neraka. Siapa yang berhasil bunuh 1 orang kafir di kancah peperangan, kalau jihad yang benar, maka tidak akan bersatu antara dia sama kafir itu di neraka. Artinya dijamin masuk surga. Hamzah membunuh 9 orang pada saat itu. Ali membunuh 1, Zubair 1, Asim 1. Gitu kan? Yang lainnya 1-1. Hamzah 9. Pada saat 9 orang itu sudah jatuh, gitu kan? 11 orang itu sudah mati terbunuh. Tinggal ada 1 orang budak lagi. Budak dari Abdiddar. Badannya sangat kekar, dia memegang bendera tersebut lalu dia menggoyangkan. Ya, pada saat dia lagi menggoyangkan itu, yang mengejar budak ini adalah Asim.
Hamzah dengan Ali dan Zubair sudah melihat, oh sudah selesai, bendera sudah jatuh, nggak mungkin. Mereka pas mau balik ternyata budak ini berdiri. Asim lah yang mendekati. Ada satu perempuan, saudarinya 11 orang yang mati melihat, ternyata 11 orang saudaranya mati semua di dekat bendera. Dan waktu itu Asim mau membunuh yang budak yang terakhir, yang ke-12 sebenarnya. Orang lain ini, bukan orang yang punya kewajiban pada saat itu. Maka dia pun berteriak mengatakan, hai Quraisy, dia pikir Asim yang bunuh 11 orang ini. Hai Quraisy, siapa yang bisa mendatangkan kepada saya kepalanya Asim, maka saya akan bersihkan otaknya, batok kepalanya, lalu saya isi dengan emas, sejumlah itulah punyanya dia. Lalu saya akan minum khamr di batok kepalanya. Perempuan itu berkata gitu. Akhirnya orang-orang Quraisy banyak yang mendekati bendera mereka pada saat itu. Dan berhasil, pada saat itu orang-orang Quraisy banyak mengejar Asim, dan Asim sempat mundur, ya, artinya mencari lowongan kesempatan untuk menyerang yang lainnya. Sampai akhirnya orang-orang Quraisy terkalahkan pada saat itu karena budak ini berhasil dibunuh lagi oleh Hamzah. Jadi Hamzah memanuver dari belakang pasukan dan membunuh budak ini sehingga bendera jatuh. Dan waktu itu sudah tidak ada lagi berani yang memegang bendera karena bendera ini tertancapkan, dan di situ ada 12 orang yang memang ditugaskan Quraisy untuk memegang bendera. Maka kocar-kacirlah pasukan ini, bubar semuanya, gitu kan. Jadi kita bisa katakan teman-teman sekalian, kemenangan di Badar disebabkan oleh siapa? Setelah Allah SWT, Hamzah. Karena Hamzah membunuh 10 orang sekarang. 9 tadi dari memang pegang bendera, yang satu ini adalah budak yang juga memegang. Dan akhirnya gara-gara itu lemahlah pasukan Quraisy, terkalahkan mereka. Pada saat itu teman-teman sekalian, menanglah muslimin dan dikatakan dengan hari Furqan. Dan Nabi SAW mengatakan, Allah telah memberitahukan kepadaku bahwasanya penghuni Badar yang hadir di Badar boleh berbuat apa saja dan Allah sudah maafkan kesalahan mereka. Dan Hamzah adalah salah satunya. Ternyata pada saat pulang ke Mekah, Abu Sufyan merasa terpukul karena di perang Badar semuanya tokoh-tokoh mereka mati. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, tadi Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid, ini semua tokoh-tokoh Quraisy mati semua. Ya, Quraisy banyak sekali, sekitar 70 atau berapa orang yang mati semuanya. Maka Abu Sufyan bilang, jangan ada yang bersedih. Nanti muslimin merasa tamak dengan kita. Kita harus bentuk pasukan, tahun depan serang. Tahun depannya, tahun 3 Hijriah terjadilah perang Uhud. Ya. Waktu pasukan Quraisy keluar dari Mekah jumlahnya 3.000 orang, Nabi SAW mendapatkan wahyu untuk perang Uhudnya.